Apa judulnya Bapak Ibu? Tuhan Yesus naik ke surga. Coba kita lihat ayatnya. Yohanes 14 ayat 1 sampai dengan 3. Ini tujuan pertama Yesus naik ke surga. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Inilah yang disebut dalam bahasa Inggris, Alkitab bahasa Inggris, mansion, rumah besar. Bukan sekedar tempat tinggal, tapi rumah besar. Jadi di surga banyak rumah besar. Ya. Jika tidak demikian, tentu aku akan mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Ayat 3 terakhir. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Lihat kepada saya. Jadi Yesus naik ke surga Bapak Ibu untuk menyediakan tempat bagi kita. Dan bukan sekedar tempat, tetapi rumah besar, mansion. Ya, di Jakarta ini Bapak Ibu ada beberapa daerah elit. Ya, saya ambil contoh lah, misalkan Pondok Indah Bapak Ibu. Di Pondok Indah itu saya yakin-yakinnya rumah elit semua di situ, besar semua situ. Nggak ada rumah SSSSS. Benar Bapak Ibu? Benar nggak Bapak Ibu? Iya, nggak ada. Lah, kalau di dunia saja ada rumah elit, daerah elit yang rumahnya besar-besar, apalagi di kerajaan surga. Jadi saudara harus bisa bayangkan Bapak Ibu, dunia pasti jauh di bawah dari surga. Kalau di dunia aja sudah ada daerah elit yang rumahnya besar-besar semua, bagi kita juga hari ini kita percaya Yesus naik ke surga menyediakan rumah yang sangat besar bagi kita. Amin Bapak Ibu. Yang disebut mansion. Haleluya. Ya, haleluya. Karena itulah kita nunggu disiapkan Tuhan. Kita nunggu nanti dipanggil Tuhan Bapak Ibu. Tuhan menyiapkan rumah dulu bagi kita. Karena itu orang Kristen jangan buru-buru pulang. Haleluya. Iya, disiapkan dulu. Karena Yesus tadi berkata, sesuai ayat loh Bapak Ibu, disiapkan dulu rumah, kalau sudah selesai, aku akan datang menjemput engkau. Benar nggak Bapak Ibu? Supaya di mana aku berada, kamu pun berada. Sesuai ayat tadi. Haleluya. Karena itulah orang Kristen jangan bunuh diri. Lah bunuh diri, rumahnya belum ada, geladangan nanti dia. Haleluya. Dan juga untuk ke surga belum pernah ada orang. Karena itulah kalau buru-buru Bapak Ibu nyasar nanti, bukannya masuk surga, masuk neraka malah. Haleluya. Karena itulah hari ini kita percaya waktunya Tuhan akan tiba bagi kita. Semua kita ngantri Bapak Ibu, dan kita percaya, saudara jangan khawatir, kita nanti akan bersama-sama di kerajaan surga. Punya rumah besar, kita sukacita bersama dengan Tuhan Yesus. Amin. Berikan dulu kemuliaan luar biasa bagi Tuhan Yesus. Ini yang pertama. Tujuan pertama adalah menyediakan rumah yang besar bagi kita di surga, supaya kita nanti bisa bersama-sama dengan Tuhan Yesus di surga. Itu yang pertama, tujuan kenaikan Yesus. Yang kedua adalah agar Roh Kudus bisa diutus oleh Yesus. Coba kita lihat ayatnya. Yohanes 16 ayat 7. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Ini ucapan Yesus kepada murid-murid ya Bapak Ibu ya. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu, siapa nih? Itu Roh besar ya, karena itu Roh Kudus itu, penghibur, oke? Itu tidak akan datang kepadamu, tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Haleluya. Sekarang lihat kepada saya. Jadi tujuan kedua Yesus naik ke surga, agar Yesus bisa mengutus Roh Kudus. Amin Bapak Ibu. Dan Roh Kudus itu adalah penghibur. Karena itulah bagi kita hari ini, ketika Roh Kudus turun atas kita, kita selalu sukacita. Lah namanya aja penghibur. Haleluya. Sukacita apa? Ketika saudara sakit, Roh Kudus berkata, oleh bilur Yesus kamu sembuh. Roh Kudus mengingatkan kita Bapak Ibu, sehingga saudara senyum kembali, sehat kita. Haleluya. Ketika saudara menghadapi masalah dalam usaha pekerjaan, Roh Kudus berkata, tenang, Yesus kaya menjadi miskin agar engkau diberkati, engkau dipulihkan. Amin. Dihibur kita, usaha kita pasti pulih. Haleluya Bapak Ibu. Ya, saudara belum punya jodoh, sudah umur sekian, oh tenang, kamu nanti punya pasangan hidup yang tidak mengembara di bumi surga. Amin Bapak Ibu. Dihibur kita. Ketika saudara sudah berumah tangga sekian tahun belum punya anak, Roh Kudus datang, tenang saja, kamu pasti punya keturunan, kamu diberkati untuk beranak cucu. Amin. Lah iya dong. Haleluya. Iya. Dan itu terbukti Bapak Ibu di Bogor. Ada sepasang suami istri, Pak Adi dan Ibu Paulin. Mereka sudah 13 tahun Bapak Ibu mandul.
nunggu anak. Tapi puji Tuhan, terima perjamuan kudus, minyak urapan. Akhirnya, semula mereka hopeless, tidak ada harapan. Akhirnya, minggu yang lalu, anaknya sudah lahir Bapak Ibu. Setelah nunggu 13 tahun, itu waktu yang panjang Bapak Ibu. Ya, haleluya, itu luar biasa. Haleluya, Inul saja Bapak Ibu, Inul Daratista yang suaminya Adam Kumis. Itu 13 tahun juga, tetapi dengan bayi tabung. Ya, itu saja sudah luar biasa bagi mereka. Apalagi juga secara mujizat itu yang di Bogor itu. Ya, Ibu Pauline dengan Pak Adi, luar biasa. Karena itulah bagi kita hari ini selalu ada penghiburan kepada kita. Kenapa? Karena Tuhan naik ke surga, mengutus Roh Kudus selalu menghibur kita. Amin Bapak Ibu. Bukan hanya sebagai penghibur, Roh Kudus juga memberikan kita kuasa. Kuasa Bapak Ibu, kuasa. Sehingga hidup kita juga di bumi ini berkuasa. Semula ketika Yesus masih di bumi, maka yang memberikan kuasa itu adalah Yesus. Itulah sebabnya ketika Yesus mengutus murid-murid, Yesus memberikan kuasa kepada mereka untuk mengalahkan setan, untuk melakukan banyak perkara mujizat. Tetapi ketika Yesus naik ke surga, Roh Kudus turun. Yang memberikan kuasa, Roh Kudus. Haleluya. Jadi sekarang yang memberikan kuasa adalah Roh Kudus bagi kita. Itulah sebabnya Yesus juga berkata, kamu akan beroleh kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu untuk menjadi saksiku di Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Haleluya Bapak Ibu. Iya, haleluya. Dan itulah sebenarnya cara penginjilan yang benar. Haleluya. Banyak orang penginjilan karena kerinduan, banyak orang penginjilan karena emosi, banyak orang penginjilan karena ikut-ikutan, dan akibatnya gagal. Sehingga mereka dituduh kristenisasi dan segala macamnya. Kenapa? Karena mereka yang aktif mendatangin orang-orang. Tetapi ketika kita ada kuasa Bapak Ibu, orang yang datang kepada kita. Haleluya. Ketika terjadi mujizat kesembuhan, terjadi ketika mujizat pemulihan ekonomi, ketika terjadi pelepasan setan, seperti gereja Tiberias, orang datang ke sini. Bahkan juga di luar sana datang ke sini. Benar nggak Bapak Ibu? Kenapa? Mereka melihat mujizat, mereka ingin mengalami juga mujizat. Jadi bukan kita yang aktif, mereka yang datangi kita. Dan ketika mereka datang, itu tidak bisa dituduh kristenisasi. Haleluya Bapak Ibu. Lah iya dong. Haleluya. Tapi ketika kita hanya semangatnya doang, tanpa ada kuasa, saudara yang aktif kan, door to door, datangi segala macam. Tapi ketika ada kuasa, mereka yang datang. Mereka yang datang. Gimana sih rahasianya? Gimana sih disembuhkan? Gimana sih diberkati? Gimana segala macam. Dan secara ngomong, mereka juga mengalami kuasa. Dan mereka juga akan tumbuh iman mereka. Amin. Lah iya dong. Penginjilan jadi gampang kan? Lah gampang dong. Karena ada kuasa. Haleluya. Haleluya. Sama seperti gini lah. Saya ambil perbandingan aja. Ini nggak benar-benar amat lah. Kenapa orang datang ke Gunung Kawi Bapak Ibu? Kenapa orang datang ke Gunung Kawi? Karena di sana mereka percaya. Mereka percaya orang-orang di dunia sana. Di sana mereka ada kuasa untuk diberkati. Untuk maksudnya didapat kekayaan. Benar Bapak Ibu? Benar nggak? Iya kan? Bukan orang Gunung Kawi, door to door, iklan di TV, datanglah ke Gunung Kawi, nanti engkau jadi kaya. Nggak ada itu Bapak Ibu. Tapi kenapa mereka didatangi? Karena banyak orang tahu di sana bisa memberikan kekayaan. Benar kan? Ada kuasa kekayaan duniawi, setan. Benar Bapak Ibu? Hal yang sama juga dengan gereja. Kenapa gereja bisa penuh? Kenapa gereja Tiberias penuh? Karena didengar ada kuasa, dilihat ada kuasa, dan mereka melihat, mereka ingin mengalami juga kuasa yang sama. Tuh, haleluya Bapak Ibu. Jadi penginjilan ada kuasa itu enak. Haleluya. Bukan saudara yang aktif, mereka yang datangi saudara. Tuh, bagus kan? Benar kan? Iya. Dan itu yang diajarkan Yesus. Tunggu, jangan tinggalkan di Yerusalem. Tunggu sampai roh itu turun atas kamu. Dan ketika roh turun atas kamu, maka kamu ada kuasa dan kamu bisa menjadi saksiku di Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi. Kan Yesus berkata demikian. Jangan keluar dulu dari Yerusalem. Benar Bapak Ibu? Itu supaya apa? Diperlengkapi kuasa dulu, supaya ketika mereka sudah ada kuasa, kemanapun mereka pergi, mereka bisa menjadi saksi yang efektif bagi Tuhan. Berikan dulu kemuliaan luar biasa bagi Tuhan Yesus. Lalu selanjutnya, kapan Roh Kudus itu turun? Kalau iya dong, dikejar terus dong. Roh Kudus turun memberikan kita kuasa. Lalu kapan Roh Kudus itu turun atas kita? Itu diperingati orang gereja, orang Kristen pada saat Pentakosta. 10 hari setelah kita peringati hari kenaikan ini. Benar? Tetapi secara pribadi, lepas pribadi, kita alami turunnya Roh Kudus pada saat kita dibaptis. Pada saat kita dibaptis dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus. Disitulah Roh Kudus turun atas kita. Itulah sebabnya kalau saudara lihat baptisan, ya sebulan sekali atau dua kali sebulan, Bapak, sekali sebulan atau 2 kali sebulan, di situ ada kuasa. Kenapa? Dibaptis dalam Roh Kudus. Karena itu baptisan Roh Kudus jangan lagi dipisah-pisahin. Karena Yesus sudah mengajar dalam 3 nama tadi, dalam nama Bapa, Anak,
dan Roh Kudus. Dan di situ ada kuasa, haleluya, supaya kita menjadi anak Allah. Anak Allah yang bisa melihat dan bisa masuk kerajaan sorga. Amin. Jadi turunnya Roh Kudus itu bagi setiap orang itu beda-beda. Itu sesuai dengan saat dia dibaptis. Demikian juga saat Natal. Secara internasional benar Natal itu tanggal 25 Desember. Tetapi sebenarnya Natal itu secara pribadi itu adalah pada saat saudara bertobat, saat Yesus lahir di dalam kehidupan kita. Amin. Lah iya dong, itulah Natal pribadi. Tapi secara internasional tanggal 25 Desember, benar. Tetapi secara pribadi pada saat saudara bertobat, saudara undang Yesus dalam diri saudara. Pada saat saudara mengalami Yesus lahir di dalam diri kita, itulah Natal secara pribadi. Jadi setiap orang beda-beda Natalnya, turunnya Roh Kudus itu beda-beda secara pribadi. Amin Bapak Ibu. Haleluya. Nah, ketika kita lahir, dibaptis Bapak Ibu, menjadi anak Allah, apa yang terjadi? Tugas kita adalah meluaskan kerajaan surga. Itulah amanat agung, untuk memberitakan Injil ke seluruh dunia. Amin Bapak Ibu. Haleluya. Iya, itu dia. Itu dia, meluaskan kerajaan surga. Dan bagi kita hari ini ketika kita menjadi anak Allah, bukan lagi ngejar berkat Bapak Ibu. Justru kita sudah diberkati sebelumnya. Amin. Sudah diberkati sebelumnya, sama seperti anak-anak saudara lah. Saudara suruh sekolah anak saudara. Ketika apa? Sudah saudara bayar uang sekolahnya, saudara siapkan sarapannya, saudara siapkan seragamnya, saudara siapkan sepatunya, lalu berkata kepada anak, "Nak, pergi sekolah ya nak ya." Benar kan? Diberkati dulu, baru disuruh sesuatu. Benar nggak Bapak Ibu? Ya, itu anak. Kalau hamba, justru hamba yang harus menyiapkan semua itu. Saudara suruh. Benar? Dan hamba diberkati entar, kerja dulu, akhir bulan baru gajian. Benar Bapak Ibu? Lah iya dong, membantu kan? Iya kan? Karena itulah hari ini sadari, kita adalah anak Allah, kita pasti diberkati. Dan tugas kita hari ini bukan ngejar berkat, tapi justru meluaskan kerajaan surga. Itulah lewat penginjilan, kesaksian kita. Amin Bapak Ibu. Haleluya. Iya. Sekarang yang ketiga, tujuan Yesus naik ke surga adalah Yesus menjadi imam besar kita di surga. Supaya apa? Supaya doa-doa kita didengar, supaya doa-doa kita sampai ke surga, dan doa-doa kita dijawab dari surga. Coba kita lihat Ibrani 8 ayat 1. Inti segala yang kita bicarakan itu ialah kita mempunyai imam besar yang demikian, yang duduk di sebelah kanan tahta yang maha besar di surga. Haleluya Bapak Ibu. Iya, kita punya imam besar di surga Bapak Ibu. Kalau kita mengacu pada perjanjian lama Bapak Ibu, pada masa perjanjian lama, orang Yahudi kalau ingin berdoa kepada Tuhan, ingin disembuhkan, ingin diampuni dosanya, ingin diberkati Bapak Ibu, maka mereka datang ke bait Allah dan berdoa kepada Allah melalui imam. Dan itulah bukti, salah satu contohnya adalah Hana, seorang ibu. Dia sudah mandul sekian tahun, sekian lama, lalu datang ke bait Allah, dia berdoa. Lalu kemudian Imam Eli melihat, dan Imam Eli menubuatkan, tahun depan kamu akan mempunyai anak. Dan benar, akhirnya dia mempunyai anak tahun depan, namanya Samuel. Dan kelak inilah menjadi nabi besar. Benar Bapak Ibu? Iya, haleluya. Jadi pada masa perjanjian lama, imam itu menjadi perantara manusia dengan Allah. Hal yang sama juga bagi kita Bapak Ibu. Kita hari ini hidup dalam Kristus, Yesus, orang Kristen, berdoa dalam nama imam. Imam siapa? Kita. Siapa Bapak Ibu imam kita? Yesus Kristus. Itulah sebabnya doa orang Kristen selalu berlandaskan nama Yesus. Kalau saudara berdoa gimana? Dalam nama Tuhan Yesus kami panjatkan doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami alaskan doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus segala doa-doa kami. Benar Bapak Ibu? Kan selalu nama Yesus kan? Itu imam besar kita. Dan ketika kita datang kepada imam, nyampe ke surga. Karena imam besar kita ada di surga. Bukan hanya nyampe, bahkan dijawab dari surga. Itulah sebabnya doa orang Kristen tokcer. Haleluya, imamnya ada di surga Bapak Ibu. Haleluya. Karena itulah bagi kita hari ini, tujuan Yesus naik ke surga ada 3. Pertama adalah menyediakan tempat bagi kita di surga, supaya kita nanti bisa bersama-sama di kerajaan surga. Yang kedua adalah agar Roh Kudus dikirim, diutus kepada kita untuk menjadi penghibur kita, sehingga kita selalu sukacita dan memberikan kita kuasa, sehingga hidup kita di bumi juga hidup yang berkuasa. Yang ketiga, Yesus menjadi imam besar kita di surga, sehingga apapun doa kita nyampe ke surga, dan juga jawaban doa kita datang dari surga, sehingga kehidupan kita hari ini selalu hidup dalam kemenangan. Amin. Berikan kemuliaan luar biasa bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Itu yang pertama. Sekarang kita masuk pada bagian kedua. Yesus naik ke surga di Bukit Zaitun.
Kis 1 ayat 9 sampai 12. Coba kita buka. Sesudah ia, ini apa? Ia, Yesus mengatakan demikian, terangkatlah ia, Yesus, disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ayat 10. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka. Ayat 11. Dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea. Ya, jadi semua murid Yesus itu orang Galilea, kecuali 1 orang. Saudara bisa nebak siapa? Yudas Iskariot. Selainnya itu orang Galilea. Iskariot itu adalah salah satu kota dekat Bethlehem. Jadi karena itulah Yudas Iskariot dikasih nama gitu Bapak Ibu, karena banyak juga namanya Yudas di Israel. Sama seperti Maria, Maria Magdalena, Maria yang berasal dari Magda. Haleluya, itu artinya. Haleluya. Ya, oke, lanjut. Ya, itu sekedar tambahan informasi. Mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga, meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Jadi naik di Bukit Zaitun, ditutupi awan-awan. Hal yang sama akan terjadi nanti Bapak Ibu. Yesus turun di awan-awan permai, menjemput kita, dan nanti bersama-sama turun di Bukit Zaitun, menjejakkan kaki di Bukit Zaitun. Tuh, itu ayat 12 terakhir. Maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Bukit Zaitun. Itu saudara stabilo, Bukit Zaitun yang Bapak Ibu, tandai, garis bawahi. Nanti saya jelaskan, oke? Yang hanya seperjalanan Sabat jauhnya dari Yerusalem. Sekarang lihat kepada saya. Seperjalanan Sabat itu adalah jarak antara tabut perjanjian dengan rombongan orang Israel ketika berjalan di padang gurun. Ya Bapak Ibu, itu dikatakan di dalam Yosua 3 ayat 4. Itu adalah tabut perjanjian. Jarak seperjalanan Sabat adalah jarak antara tabut perjanjian dengan rombongan bangsa Israel yang mengikuti dari belakang saat berjalan di padang gurun. Dan jaraknya adalah kira-kira 2000 hasta, atau dikonversikan dengan kilometer, kira-kira 1 kilometer. Oke Bapak Ibu. Nah, itulah seperjalanan Sabat. Dan seperjalanan Sabat ini adalah jarak maksimum yang boleh dijalani oleh orang Yahudi pada hari Sabat. Karena bagi orang Yahudi Bapak Ibu, pada hari Sabat tidak boleh beraktivitas. Ya, jalannya aja dibatasi. Maksimum sejauh seperjalanan Sabat tadi, sejauh 1 kilometer tadi Bapak Ibu. Itu. Jadi orang Israel pada masa hari Sabat itu gak boleh ngapain. Bahkan makan pun. Sampai ketika murid-muridnya makan aja, menguti bulir di ladang, ditegur oleh orang Farisi, ahli Taurat. Benar Bapak Ibu? Lah iya, karena memang aktivitas di hari Sabat sangat terbatas. Jalannya aja hanya seperjalanan Sabat, jauhnya maksimum 1 kilometer. Lah kalau kita hari libur, wah berkilo-kilometer Bapak Ibu. Haleluya, haleluya, haleluya. Nah bagi mereka itu, itulah maksimumnya itu seperjalanan Sabat, kira-kira 1 kilometer. Oke. Nah, kenapa harus ada jarak pada masa bangsa Israel dulu dari tabut dengan rombongan? Karena ini adalah jalan baru bagi mereka, belum pernah dilalui oleh manusia. Karena itulah mereka harus mengikuti gerakan tabut tadi. Supaya apa? Mereka aman. Karena ini jalan yang baru, belum pernah dilewatin orang. Dan juga untuk membersihkan, mensterilkan semua jalan yang akan dilewati oleh orang Israel. Amin Bapak Ibu. Sehingga perjalanan mereka selalu selamat. Kenapa harus demikian Pak? Saudara jangan lupa, di padang gurun itu banyak binatang berbisa loh Bapak Ibu. Ada ular tedung, ada lipan, ada kelabang, ada kalajengking, dan segala macam. Benar. Jadi ketika mereka ngikutin itu Bapak Ibu, sudah disterilkan dulu oleh tabut itu. Mantap gitu Bapak Ibu. Haleluya. Supaya orang Israel mengikuti di belakang, aman. Ini jalan baru. Mereka selamat, nggak ngalami apapun. Amin Bapak Ibu. Iya. Oke. Nah, itu menjadi gambaran bagi kita hari ini Bapak Ibu. Yesus naik ke surga, belum pernah dilalui oleh manusia. Yesus membuka jalan yang baru dan yang hidup. Dan itu yang dikatakan kitab Ibrani. Supaya apa? Supaya kita di dalam Yesus pasti nampaknya ke surga. Karena Yesus telah membuka jalan yang baru dan hidup, yang belum pernah dilewati oleh manusia.
Saat kenaikan Yesus membuka jalan baru itu, supaya bagi kita dalam Yesus, kita nanti juga kelak bersama-sama di kerajaan surga, mengikuti jalan yang telah dibuka oleh Yesus. Berikan kemuliaan luar biasa bagi Tuhan Yesus. Itu dia. Haleluya. Sekarang selanjutnya Bapak Ibu, Yesus tadi dikatakan naik di Bukit Zaitun. Saya tadi minta Stabilo tandai Bukit Zaitun. Saudara pernah bertanya-tanya enggak? Kenapa Yesus naik di Bukit Zaitun? Harusnya, tepatnya Yesus itu bukan di Bukit Zaitun Bapak Ibu. Kok bisa dipikir? Iya, Yesus kan naik ke surga. Benar nggak Bapak Ibu? Surga adalah bait Allah yang sesungguhnya. Benar nggak? Di bumi juga ada bait Allah sebelumnya. Pada masa Yesus, bait Allah di Yerusalem. Benar nggak Bapak Ibu? Benar kan? Harusnya karena Yesus naik ke surga di bait Allah yang sebenarnya, maka Yesus harusnya naiknya di bait Allah yang ada di bumi. Klop itu. Bait Allah bumi, dus naik ke surga, bait Allah sesungguhnya. Benar nggak? Haleluya Bapak Ibu. Masuk akal Bapak Ibu? Masuk akal? Lah iya dong. Yesus kan naik ke surga kan di bait Allah yang sebenarnya. Harusnya naiknya di mana? Di Yerusalem, di bait Allah buatan manusia tadi. Benar nggak Bapak? Bait Allah ke bait Allah, matching. Tapi kenapa naiknya di Bukit Zaitun? Benar nggak Bapak Ibu? Masuk pikiran kita? Masuk. Kenapa naiknya di Bukit Zaitun? Karena bait Allah buatan tangan manusia ini telah ditolak oleh Allah. Itulah sebabnya Yesus tidak naiknya di bait Allah buatan tangan manusia, tetapi naiknya di Bukit Zaitun. Itu Bapak Ibu. Dan itu terbukti penolakan itu. Bait Allah itu pernah dikatakan oleh Yesus, aku akan merubuhkan bait Allah buatan tangan manusia dan akan membangun kembali dalam 3 hari bait Allah yang baru. Benar Bapak Ibu? Saudara ingat ayatnya itu? Haleluya, di Markus. Haleluya. Iya. Artinya apa? Kalau bait Allah dirubuhkan, artinya Allah telah menolak itu Bapak Ibu. Menolak dong, dirubuhkan. Haleluya. Ya, dirubuhkan Bapak Ibu. Dan rubuhnya itu pada saat kapan? Pada saat kematian Yesus. Pada saat itulah, ya, dirubuhkan Bapak Ibu. Ya, pada saat itu terjadi gempa bumi. Terjadi gempa bumi sehingga sebenarnya ruang Makudus itu roboh. Dan itu juga terlihat buktinya, tabir bait suci di ruang Makudus robek dari atas ke bawah. Wek. Haleluya. Robek, rubuh ruang Makudus ya. Intinya itu inti dari bait Allah. Lah intinya sudah rubuh Bapak Ibu. Secara keseluruhan sudah nggak ada lagi bait Allah. Haleluya. Dan dibangun kembali yang baru, yang bukan buatan tangan manusia 3 hari kemudian pada saat kebangkitan Tuhan Yesus. Haleluya Bapak Ibu. Ya. Dan memang benar-benar bait Allah itu buatan tangan manusia Bapak Ibu. Ya. Dan itu gambaran kedagingan. Kenapa? Pertama kali bait Allah itu dibangun oleh raja siapa Bapak Ibu? Raja Salomo. Itu adalah anak dari Raja Daud. Lalu kemudian pada saat pembuangan, bait Allah itu pernah dirubuhkan. Ya, saat mereka dibuang ke Babel 70 tahun. Lalu kemudian dibangun kembali saat mereka kembali Bapak Ibu. Lalu kemudian mengalami renovasi perbaikan pada masa Herodes, Raja Herodes. Itulah bait Allah pada masa Tuhan Yesus, Bapak Ibu. Ya. Jadi Herodes itu yang bunuh bayi di bawah 2 tahun itu Bapak Ibu. Saudara merasa aneh nggak Bapak Ibu? Kok orang raja yang suka membunuh bayi, sadis, kok rohani banget, merenovasi, menggedein bait Allah? Saudara pernah bertanya-tanya nggak? Iya, Bapak Ibu. Kenapa Herodes membangun, merenovasi dari bait Allah sehingga gede banget, sehingga indah banget, sehingga murid-murid saja memuji bait Allah. Wih, indah banget. Dan saat itulah Yesus menubuatkan, jangan kamu lihat itu, sebentar lagi akan tiba waktunya tidak ada batu bertumpang atas batu yang lain. Kan sebelumnya murid-murid memuji, benar nggak Bapak Ibu? Iya, haleluya. Iya. Kenapa Herodes jadi kayak rohani banget, merenovasi, gedein bait Allah? Itu sebenarnya bukan karena kerohaniannya Herodes Bapak Ibu, tetapi politis, alasan politis. Politisnya kenapa? Karena Herodes itu ditolak oleh orang Yahudi sebagai raja mereka. Kenapa ditolak? Karena silsilah dari Raja Herodes adalah keturunan Esau. Orang Yahudi keturunan Yakub. Lah, yang diberkati Tuhan ke keturunan Yakub. Loh, kok ini jadi keturunan Esau jadi raja kita? Iya, karena itulah mereka nolak Bapak Ibu. Lalu bagaimana agar orang Yahudi mau menerima Herodes? Maka diambil hatinya lewat bait Allahnya dibagusin, digedein. Haleluya Bapak. Itu. Jadi itu alasan politis, bukan Herodes jadi pendeta Bapak Ibu, bukan. Bukan Herodes jadi rohani banget, enggak. Alasan politis. Oke Bapak Ibu. Karena itulah pada saat kematian Yesus, bait Allah buatan tangan manusia, gambaran kedagingan tadi dirubuhkan dan dibangun kembali yang baru.
pada saat Yesus bangkit 3 hari kemudian. Amin. Karena itulah Bait Allah bukan lagi berbicara tentang gedung, tapi berbicara tentang Yesus yang hidup. Amin. Dan bagi kita juga hari ini dalam Yesus, kita juga menjadi bait Allah. Karena apa? Karena Yesus di dalam kita. Yesus kan Allah, maka kita jadi bait Allah. Itulah sebabnya Paulus juga berkata dalam Korintus, kita juga adalah bait Allah. Karena Yesus ada di dalam kita. Yesus kan Allah. Nah iya, itu dia. Karena itulah gereja bukan lagi berbicara tentang gedung. Karena itu gereja nggak lagi terikat gedung. Gedung oke Bapak Ibu. Tapi nggak harus selalu gedung. Bisa juga rumah-rumah. Bisa juga persekutuan doa. Bisa juga kebaktian padang. Bisa kan? Di padang-padang gitu, benar kan Bapak Ibu? Lah iya, itu gereja juga. Itu bait Allah juga. Haleluya. Karena apa? Bait Allah bukan lagi tentang gedung, tetapi tentang kumpulan orang percaya yang ada Yesus ya. Amin. Berikan dulu kemuliaan luar biasa bagi Tuhan Yesus. Jadi itu alasannya. Jadi alasannya kenapa Yesus bukan naiknya di bait Allah Yerusalem? Karena bait Allahnya sudah dirubuhkan, sudah ditolak oleh Allah. Amin Bapak Ibu. Itulah sebabnya Yesus naiknya di Bukit Zaitun. Kejar lagi, kita kejar lagi dengan pertanyaan. Kenapa naik di Bukit Zaitun, Pak? Padahal di Yerusalem itu bukan hanya Bukit Zaitun, ada lagi bukit yang lain. Ada Bukit Sion, ada juga Bukit Golgota. Sekalian aja Bukit Golgota, Pak. Supaya apa? Supaya mati di situ, bangkit di situ, naik di situ, 3 in 1. Kayak jalan traffic aja. Haleluya. Ya, kenapa bukan di Golgota sekalian? Ya, Yesus itu mati dan bangkit di Bukit Golgota, Bapak. Kuburan Yesus juga di Bukit Golgota. Amin. Ya, kok nggak sekalian aja naiknya di situ supaya 3 in 1. Kayak traffic light. Haleluya. Kenapa bukan gitu? Kenapa di Bukit Zaitun? Kenapa nggak di Bukit Golgota? Atau juga kenapa nggak di Bukit Sion? Ya, kenapa di Bukit Zaitun? Saudara tahu kenapa? Karena itu sudah dinubuatkan di dalam Mika. Mari kita buka Mika. Mika 6 ayat 6 sampai 7. Dengan apakah aku akan pergi menghadap Tuhan dan tunduk menyembah kepada Allah yang di tempat tinggi atau di sorga? Akan pergikah aku menghadap Dia dengan korban bakaran, dengan anak lembu berumur setahun? Ayat 7. Berkenankah? Kata berkenan itu saudara stabilo, tandai. Jadi inilah cara yang berkenan ya kepada Tuhan. Berkenankah Tuhan kepada ribuan domba jantan, kepada puluhan ribu curahan minyak? Akan kupersembahkan ke anak sulungku karena pelanggaranku, dan buah kandunganku karena dosaku sendiri. Ada 3 di situ hal yang saudara lihat yang berkenan. Apa Bapak Ibu? Ribuan domba jantan, itu berbicara tentang apa? Perjamuan kudus. Puluhan ribu curahan minyak, itu berbicara apa? Minyak urapan. Korban anak sulung untuk pengampunan dosa, itulah Yesus. Haleluya Bapak Ibu. Haleluya Bapak Ibu. Iya kan? Anak sulung kan? Haleluya. Pengampunan dosa kan? Iya kan? Haleluya. Itulah sebabnya Bapak Ibu, Yesus harus menjalani Bukit Golgota, ribuan domba jantan. Inilah Yesus adalah anak domba Allah Bapak Ibu. Dan inilah nanti hari kita terima dalam perjamuan kudus. Harus mati di Bukit Golgota dan naik ke surga di Bukit Zaitun, ribuan minyak. Haleluya Bapak Ibu. Ya, dan Zaitun itulah, di situ ada Taman Getsemane Bapak Ibu. Taman Getsemane itulah pada masa dulu tempat pemerasan minyak. Itulah sebabnya disebut Taman Getsemane. Karena Getsemane itu berasal dari 2 kata, get semen. Get artinya pemerasan, semen artinya minyak. Jadi situlah pemerasan minyak, ribuan minyak tertumpah di situ. Haleluya Bapak Ibu. Jadi Getsemane itu tempat pemerasan minyak. Haleluya. Haleluya. Iya. Itulah sebabnya Yesus harus mati di Bukit Golgota. Oke Bapak Ibu, inilah korban ribuan domba jantan, lalu kemudian naik ke surga di Bukit Zaitun. Inilah curahan puluhan ribu minyak. Karena itulah Yesus harus melewati Bukit Golgota dan Bukit Zaitun, bukan Bukit Sion. Haleluya Bapak Ibu. Bukan. Kayak itulah sebabnya Yesus naiknya di Bukit Zaitun. Haleluya Bapak Ibu. Nah, dari Bukit Golgota itulah hari ini kita terima saat perjamuan kudus. Saat perjamuan kudus ini kita dapat 2 hal. Pertama, dosa kita diampuni oleh darah Yesus. Yang kedua adalah kita beroleh kebenaran dalam tubuh Yesus. Dan dari Bukit Zaitun kita dapatkan kemuliaan. Itulah minyak urapan Bapak Ibu. Lewat minyak urapan kita terima hari ini, kita dimuliakan. Sama seperti pada perjanjian lama, 3 golongan yang dimuliakan pada masa itu adalah imam, raja, dan nabi. Jadi mereka sah menjadi imam, raja, dan nabi kalau ada pengurapan.
Iya Bapak Ibu. Karena itulah bagi kita hari ini, ketika jabatan ini kita pegang, itu sebabnya harusnya orang Kristen dimanapun harus ada ciri pengurapan. Karena itulah yang menunjukkan kita sah sebagai imam, raja dan nabi. Coba kita buka ayatnya. 1 Petrus 2 ayat 9 menjadi penutup bagian kedua. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani. Tuh, kita imam dan raja sudah kita pegang. Tuh, itu jabatan kita Bapak Ibu. Oke. Lah satu lagi Pak, nabinya di mana? Ntar, lanjutkan aja. Bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, dari Allah. Itulah tugas Nabi yang hari ini kita lakukan dalam amanat agung, bersaksi, menyatakan perbuatan besar dari Allah. Amin. Itu tugas Nabi. Jadi 3 jabatan tadi kita langsung sudah pegang, imam, raja, dan nabi. Dan pada masa perjanjian lama, 3 jabatan ini sah lewat pengurapan dengan minyak. Hal yang sama juga bagi kita hari ini. Kita di masa sekarang ini, kita sah menjadi imam, raja, dan nabi di hadapan Allah lewat adanya pengurapan dengan minyak. Amin Bapak Ibu. Berikan kemuliaan luar biasa bagi Tuhan Yesus. Jadi Tuhan Yesus itu tidak hanya ingin kita bebas dari dosa saja, tidak ingin kita hanya sembuh saja, tetapi hidup kita juga mulia. Itulah lewat pengurapan Bapak Ibu, lewat perjamuan kudus kita bebas dosa, kita sembuh, kita diberkati, tetapi juga Tuhan ingin kita mulia Bapak Ibu. Ya, sama seperti saudara juga. Saudara jangan hanya ingin saudara hanya diterima bekerja, tetapi saudara juga harus punya cita-cita, suatu hari kelak aku jadi bos di tempat aku kerja. Nah, itu Bapak Ibu. Karena memang tujuan Tuhan kita selalu naik jadi kepala, jadi bos. Berapa? Lah iya dong. Haleluya. Sama juga seperti anak-anak saudara juga. Jangan hanya saudara punya keinginan, anakku hanya masuk sekolah. Jangan hanya itu. Tapi saudara juga harus punya iman, keinginan anakku juara di kelasnya. Ah, itu. Jadi jangan hanya sekedar masuk. Haleluya Bapak Ibu. Dan Tuhan ingin kita seperti itu. Karena Tuhan ingin membuat kita selalu naik jadi kepala. Benar Bapak Ibu? Dan itulah ciri lewat pengurapan. Karena itulah bagi kita hari ini. Kita ditebus dosa, kita disembuhkan, kita diberkati, bahkan juga kita jadi kepala di dalam kehidupan kita. Amin. Sekarang kita masuk pada bagian ketiga. Yesus datang kembali kedua kali di Bukit Zaitun. Zakaria 14 ayat 1 lalu loncat ayat 4. Sesungguhnya akan datang hari yang ditetapkan Tuhan, maka jarahan yang dirampas daripadamu akan dibagi-bagi di tengah-tengahmu. Sekarang kita lihat ayat 4-nya, loncat ayat 4-nya. Pada waktu itu kakinya akan berjejak di Bukit Zaitun. Tuh, Bukit Zaitun lagi, yang terletak di depan Yerusalem di sebelah timur. Bukit Zaitun itu akan terbelah 2 dari timur ke barat, sehingga terjadi suatu lembah yang sangat besar. Setengah dari bukit itu akan bergeser ke utara dan setengah lagi ke selatan. Lihat kepada saya. Jadi sebagaimana ucapan 2 malaikat pada saat Yesus naik ke surga, bahwa sebagaimana dia naik ke surga nanti akan kembali, seperti itu juga hal yang sama akan kita alami Bapak Ibu. Yesus naik ke surga, ditutupi oleh awan-awan. Hal yang sama juga nanti Yesus akan turun ke bumi di awan-awan permai, menjemput kita, lalu nanti akan turun bersama kita di Bukit Zaitun. Haleluya Bapak Ibu, di Bukit Zaitun. Haleluya, haleluya. Dan saatnya itu adalah pada hari akhir zaman Bapak Ibu. Tetapi Yesus juga berkata kepada kita bahwa akhir zaman itu Yesus Tuhan datangnya seperti pencuri. Benar nggak Bapak Ibu? Di sini ada dua hal yang luar biasa kita bisa pelajari Bapak Ibu. Yesus datang sebagai pencuri. Kenapa? Iya, kita lihat dulu. Wahyu 3 ayat 3. Coba kita lihat. Karena itu ingatlah bagaimana engkau telah menerima dan mendengarnya. Turutilah itu dan bertobatlah. Karena jikalau engkau tidak berjaga-jaga, aku akan datang seperti pencuri. Seperti pencuri, bukan pencuri, seperti pencuri. Dan engkau tidak tahu pada waktu manakah aku tiba-tiba datang kepadamu. Sekarang lihat kepada saya. Jadi Yesus juga jelas berkata Bapak Ibu, bahwa kita tidak tahu datangnya Tuhan. Karena itu kita harus berjaga-jaga. Karena Tuhan datangnya seperti pencuri. Kalau berbicara pencuri, 2 hal pasti harus disebut. Pertama, waktunya tidak terduga. Ya Bapak Ibu ya. Ya, pencuri kan kita nggak tahu terduga. Yang kedua adalah apa yang diambil. Pasti yang penting, pasti berharga. Amin Bapak Ibu. Kita bahas satu persatu. Kenapa datangnya Tuhan seperti pencuri? Agar kita selalu berjaga-jaga. Sama seperti anak saudara lah. Ketika ujian, kalau di sekolahnya ujian itu kadang-kadang dadakan, saya yakin seyakin-yakinnya anak saudara harus siap-siap setiap saat. Tetapi kalau ujiannya sudah ditentukan, nanti ujiannya
akhir Juni misalkan. Oh, ntar akhir Juni aja belajar, sekarang main aja dulu. Haleluya, haleluya. Ntar udah dekat-dekat, sehari 2 hari sebelum ujian, itulah baru digeber belajarnya. Ternyata itu bukan hanya anak-anak Bapak Ibu, mahasiswa juga gitu. Haleluya. Teman-teman saya juga dulu gitu. Iya Bapak Ibu. Itulah sebabnya istilah SKS harusnya artinya adalah satuan kredit semester, itu dirubah menjadi sistem kebut semalam. Jadi besok ujian, malamnya baru belajar mati-matian, nggak tidur. Hasilnya apa? Habis ujian teler dia, nggak tidur. Haleluya Bapak Ibu. Haleluya. Iya. Jadi kita agar berjaga-jaga karena waktunya tidak tahu. Amin Bapak Ibu. Bukan hanya itu, kita juga harus siap. Sama seperti ujian. Bukan hanya saudara hanya tahu waktunya, tetapi juga saudara siap. Lah kalau sekedar tahu waktunya, ikut ujian ya jeblok itu nanti. Ya harus belajar juga, harus siap-siap. Benar Bapak Ibu? Oke, itu satu hal. Jadi waktu yang tidak terduga. Yang kedua adalah ketika pencuri datang adalah mengambil yang berharga. Jadi kalau pencuri datang naik motor, tidak mungkin dia mencuri lemari. Wah, motornya aja lemari lebih gede dari motornya, nggak mungkin dia. Amin. Apalagi ngambil spring bed. Wah, ditaruh di mana itu? Motornya naik spring bed itu. Haleluya, Bapak Ibu. Lalu yang diambil apa? Pasti benda kecil yang berharga. Uang, perhiasan, handphone, dan segala macam. Benar Bapak Ibu? Iya, itu. Dan itu sebenarnya gambaran kita. Ketika nanti Tuhan datang kembali kepada kita, waktunya tidak terduga, dan yang diambil adalah yang berharga di matanya. Kita adalah kawanan kecil yang berharga di matanya. Bukankah Yesus berkata, kamu adalah kawanan kecil? Benar Bapak Ibu? Yang berharga di mataku. Haleluya. Sehingga aku memberikan kerajaan kepadamu. Karena itulah bagi kita hari ini Bapak Ibu, Yesus nanti datang kedua kali, benar, waktunya tidak terduga seperti pencuri. Dan yang kedua adalah pasti mengambil yang berharga. Dan itu adalah kita hari ini. Berikan kemuliaan luar biasa bagi Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya Bapak Ibu. Tetapi sebenarnya Yesus sudah mengajarkan kepada kita bahwa benar waktunya kita tidak tahu persis, tetapi tanda-tandanya sudah dikasih tahu. Itulah sebabnya Yesus mengingatkan, nanti akhir zaman seperti kita melihat awan. Kamu bisa melihat awan, bisa menduga bahwa akan turun hujan. Kamu bisa melihat arahnya angin untuk menduga akan terjadi panas terik hari. Ya, kita juga harus bisa menebak, bisa menduga kapan akhir zaman lewat tanda-tanda yang ditujukan Tuhan. Seperti melihat awan. Ketika saudara melihat awan, saudara tahu tidak akan hujan Bapak Ibu? Tahu tidak Bapak Ibu? Juga terjadi gelap gitu di langit. Saudara tahu tidak akan hujan? Tahu kan? Tetapi saudara yakin, saya yakin, tidak tahu persis kapannya hujan. Apakah 5 menit lagi? Apakah 10 menit lagi? Apakah setengah jalan lagi? Nggak ada yang tahu kan? Tetapi saudara yakin itu akan turun hujan. Tetapi persis waktunya, tidak tahu. Hal yang sama juga dengan kedatangan Yesus kedua kali. Kita tahu tanda-tandanya, terjadi peperangan, bangsa lawan bangkit melawan bangsa, dan terjadi penyesat, dan segala macam. Tahu tanda-tandanya, tetapi persisnya kapan? Nggak ada yang tahu. Nobody knows. Haleluya Bapak Ibu. Iya, tapi kita sudah tahu tanda-tandanya. Itulah sebabnya agar kita siap-siap. Haleluya. Ada satu lagi tanda-tanda tentang akhir zaman Bapak Ibu. Kembali adanya minyak urapan disebutkan. Karena itu yang digambarkan oleh Yesus seperti 5 gadis bijaksana yang menunggu pengantin pria, mempelai pria. Jadi ada disebutkan tentang minyak. Haleluya. Kita tutup khotbah kita dengan ayat tentang minyak ini. Matius 25 ayat 4. Sedang gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Hal yang, lihat kepada saya, hal yang sama juga bagi kita. Hari ini kita adalah mempelai wanita dari Yesus. Kita juga harus bijaksana. Ada minyak dalam diri kita. Kenapa? Karena memang lewat minyak mengatakan tentang pengurapan. Bukan hanya itu Bapak Ibu, hidup harus diisi dengan urapan. Itu adalah tanda dengan minyak. Supaya apa? Pelitanya tetap hidup. Pelita ini berbicara tentang firman, supaya firmannya tetap berkuasa dalam diri kita. Karena itulah bagi kita hari ini Bapak Ibu, Yesus kita peringati kenaikannya hari ini, dan kita juga percaya akan datang kembali. Dan itulah pada akhir zaman. Dan salah satu cirinya juga adalah ada minyak dan anggur. Saudara siap ada minyak dan anggur, saudara tidak ada urusan, dan kita menjadi gadis yang bijaksana yang siap masuk kerajaan surga bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Berikan kemuliaan paling dahsyat, paling lama bagi Tuhan Yesus. Kita tundukkan kepala kita.